Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau kita melakukan yang namanya tata kelola teknologi informasi itu, kita harus memastikan kembali gitu ya, kita harus memastikan kembali siapa sebenarnya yang kemudian paling bertanggung jawab, yang punya responsibility terbesar terhadap yang namanya, IT governance ya, tata kelola. Jadi secara umum kita akan mengatakan yang namanya tata kelola itu menjadi tanggung jawab dari board of directors. Jadi di sini ada peran-peran orang-orang yang ada di BOD gitu ya, board of directors yang dia punya tanggung jawab penuh gitu ya. Bagaimana dia melihat responsibility, kemudian bagaimana dia nanti akan mengeksekusi gitu ya. Dan biasanya nanti yang paling paling susah itu kalau kita berbicara IT governance itu kalau nanti, insya Allah nanti akan kita bahas di eh, pertemuan berikutnya gitu ya, yang disebut dengan nama change management. Nah, ini yang paling berat sendiri. Ya. Ini kalau dalam bahasa bahasa Indonesianya itu yang mengawal siapa gitu ya. Jadi orang itu boleh punya cita-cita banyak, boleh punya mimpi banyak gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang mengawal, suksesnya dari mimpi-mimpi tadi itu tentu menjadi hal yang sangat mustahil. Nah, apa yang menjadi fokus dari IT governance? Ya, sekali lagi kita memastikan bahwasanya ekspektasi dari IT itu akan ketemu. Jadi delivery teknologi itu sebenarnya adalah masalah mengelola ekspektasi, ya. Mengelola ekspektasi, saya punya modal sekian, sejauh mana kemudian IT ini bisa berjalan secara optimum, dan bagaimana kemudian resiko-resiko yang ada dalam IT, ya, resiko-resiko yang ada dalam IT itu bisa termitigasi dengan baik. Jadi poinnya di sini tuh adalah sejauh mana kita pada akhirnya bisa memitigasi risiko dengan resources yang kemudian kita punya, meminimalisir dampak yang kemudian terjadi. Ya. Jadi biar bagaimanapun yang namanya departemen IT, unit IT, ya, ataupun CIO, CTO, ya, Chief Information Officer, Chief Technological Officer, mereka semua akan kena pressures gitu ya. Uh, Apalagi semisal ada kondisi-kondisi eksternal yang kemudian menyertainya seperti adanya resesi keuangan atau kemudian pandemik seperti COVID-19 seperti sekarang, itu challenge ke mereka akan semakin tinggi. Bagaimana mereka bisa cost saving di saat yang sama dan kemudian di sisi yang lain itu mereka harus bisa tetap jalan optimum ya. Atau kemudian ada regulasi baru atau kemudian ada technological development yang tadinya tidak bisa dilakukan sekarang bisa dilakukan tapi juga kemudian membutuhkan modal ya. Jadi pada prinsipnya overall objektif dari apa yang dilakukan di poin ini di IT governance adalah bagaimana kita bisa memahami isu, bagaimana kita bisa memahami masalah-masalah, kemudian strategic importance, bagaimana kita berbicara yang namanya pentingnya ranah strategis, ya pentingnya ranah strategis. Jadi kalau kita bicara tata kelola atau IT governance itu sebenarnya kita sedang berdiskusi sampai pada abstract level yang tinggi, high level abstractions. Jadi high level abstractions ini memang kita akan berbicara pada aspek sampai aspek filosofis yang paling mendasar. Why do we do this? Kenapa pada akhirnya saya harus melakukan yang seperti ini? Jadi ini bukan bukan sekedar how can I deploy this, how can I deploy that, tapi adalah how can I do this, how can we do this gitu ya. Jadi why do we do this? Jadi bukan masalah how-nya, tapi kita berbicara masalah why-nya. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki operasional yang sifatnya sustain. Jadi yang namanya IT governance itu targetnya adalah supaya kemudian dia bisa the operations, saya tulis kayak gini, the operations itu are sustain. Ya, jadi di masa yang akan datang itu mereka tetap bisa sustain. Even semisal orangnya itu sudah berganti. Ya, semisal CEO-nya sudah ganti, CIO-nya sudah ganti, CTO-nya sudah ganti, but they create the system to sustain the enterprise, to sustain the organizations in the futures. Ya. Jadi pada saat mereka nanti berjalan di masa yang akan datang, ketika orang-orang ini sudah nggak ada lagi di situ, gitu ya, operasional ini akan tetap jalan dengan baik. Nah, tanpa adanya proses tata kelola, nanti kita akan ketemu dengan misal one man show. Kita akan reliance dengan orang-orang smart, orang-orang pintar di organisasi ketika orang ini keluar, maka kemudian seakan-akan dunia itu runtuh. Ya. Jadi organisasi IT yang bagus itu adalah ya ketika ditinggal orang itu mereka tetap bisa sustain, mereka tetap bisa berjalan. Ya. Jadi kan cukup banyak lah contoh sampel-sampel di dunia ini gitu ya. Ketika semisal seorang wali kota itu bagus, maka kemudian kotanya bagus. Ketika wali kotanya ganti gitu ya, ternyata kemudian
prestasinya memburuk. Ini berarti belum ada proses yang sustain. Ada satu contoh negara, saya lupa, kalau nggak salah Belgia. Belgia itu hampir 2 tahun nggak punya pemerintahan, tapi sistem tetap berjalan dengan baik. Artinya ada proses penggajian, ada proses ini, proses itu yang kemudian tetap business as usual gitu ya. Yang kadang menjadi pertanyaan, perlukah government gitu ya di sana gitu ya, di Belgia gitu ya kondisinya. Karena waktu itu ada deadlock antar partai politik kalau tidak salah sehingga tidak bisa menentukan. Tapi sistem tetap berjalan ya. Ya tentu saja kalau dalam kondisi minimal seperti itu tidak ada lompatan-lompatan yang mungkin bisa dilakukan karena lompatan itu biasanya membutuhkan aspek politikal ya. Tapi setidaknya minimum ketika kemudian kita sudah punya sistem yang bagus di sisi IT ini, siapapun kemudian yang akan punya strategic thinker, ya at least at minimum sistem kita masih tetap berjalan dengan baik. Nah, kenapa kemudian kita juga butuh yang namanya proses IT governance ini? Ya, ada sebuah statement kira-kira kayak gini, you will not buy a car that fail to start 20% of the time. Kita nggak mungkin beli mobil yang kemudian mobil itu broken ya 20% of the time. Ya. Jadi 1 dari 5 kali starter mobilnya gagal starter. Ya. You will not invest in a mutual fund that consistently lost 20% of its value. Kamu nggak akan kemudian investasi ke yang namanya mutual fund gitu ya, seperti kita bermain saham, reksadana, dan lain sebagainya, yang kemudian consistently lost 20% of its value. Yet, ternyata apa yang terjadi, banyak IT project itu dari berbagai macam survei itu, 2 dari 10 enterprise IT project itu adalah outright failure. 2 dari 10 IT project itu adalah outright failure. Ini kan sangat sangat horor sebenarnya gitu ya. Jadi data dari Standish Group itu mensurvei 2 dari 10 alias 20% project-project IT di kalangan enterprise itu adalah outright failure. Padahal kalau kita berbicara skala enterprise, sekali lagi kita tidak akan berdiskusi small amount of money. Ya. Kita tidak berbicara small amount of money. Ada bahkan million atau bahkan billion US dollars yang kemudian akan di-spend oleh orang-orang IT ini, oleh tim IT, oleh departemen IT. Dengan ekspektasi investasi itu bisa kemudian melompatkan return mereka. Ya. Kalau di dunia private industry ya bagaimana return itu akan terakumulasi dalam bentuk dollar value. Kalau kita berbicara seperti government atau NGO, maka kemudian sejauh mana services itu bisa kemudian meningkatkan satisfaction kepada seluruh user yang kita miliki. Nah, rekan-rekan sekalian, pada saat kita berbicara investasi IT, yang namanya investasi IT itu adalah dia bring both value and risk at the same time. Jadi dia itu membawa yang namanya value dan risiko pada saat yang bersamaan. Ya. Jadi yang namanya investasi IT itu di satu sisi dia akan menghasilkan sebuah value-value tertentu, tapi juga kemudian akan membawa risiko-risiko tertentu yang mungkin terjadi gara-gara investasi IT tadi. Jadi misal gini, ketika saya menginvestasi IT, resikonya adalah less people around. Maksudnya mungkin boleh jadi akan terjadi PHK gitu ya. Kenapa? Karena ada AI yang diimplementasikan, ada machine learning bot yang kemudian dipakai, ada kemudian XYZ dari aspek teknologi itu yang mungkin akan menggantikan people. Nah, ini ada resiko. Atau kemudian kita mengintroduksi teknologi informasi, tapi karena proses bisnisnya sendiri belum efisien, yang ada bukannya kita mengefisienkan proses bisnisnya, yang ada malah kita melipat gandakan inefisiensi dari proses bisnis. Maka dari itu yang namanya investasi IT itu harus terukur. Terukurnya melalui apa? Ya melalui konsep governance ini, melalui konsep tata kelola ini. Ya. Jadi without effective governance and good management, there is an equally significant risk. Ada risiko yang sama porsinya yang bisa menghancurkan value yang tadinya kita harapkan. Jadi kita bicara investasi IT itu ekspektasinya saya akan punya value-value tertentu yang mau saya achieve. Tapi ketika kita tidak mampu memanage dengan baik, instead of value yang datang adalah risiko. Jadi risiko itu seperti opposite side of a coin ya, flip side of a coin. Jadi di satu sisi itu membawa value, di sisi lain kita membawa risiko. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, the concept of value relies on the relationship between meeting the expectations of many different stakeholders and the resources used in doing so. Jadi jangan sampai kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Misal orang itu dimodalin becak untuk pergi dari perempatan Kentungan ke Gunung Merapi. Naik ke atas dikasih becak. Dibandingkan dengan orang yang punya modal Audi gitu ya, atau Ferrari dari Kentungan sampai ke Gunung Merapi.
Kadang orang itu kan cuma melihat tetangga sebelahnya, "Oh, tetangga sebelah saya sudah kayak gini gini gini." Pertanyaannya, "Wah, saya harus bisa achieving sampai level situ." Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah punya cukup modal untuk sampai ke sana? Modal ini belum tentu cuma monetary value saja loh ya. Modal ini belum tentu cuma masalah monetary value, tapi modal ini mencakup semisal ada human capital termasuk di dalamnya. Artinya sejauh mana kemudian saya melakukan persiapan ke semua level ya. Ya satu dari sisi modal uang gitu ya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya tidak berarti tanpa uang, kan kira-kira kayak gitu. Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya menjadi tidak berarti kalau kita tidak ada uang. Ya. Ini harus harus difahami oleh setiap manajer, oleh setiap director gitu ya. Betul, uang itu bukan segalanya gitu ya. Tapi kalau kita nggak modalin uang untuk kemudian menciptakan human resources yang bagus, tentu ini akan problematik tersendiri. Nah, jadi di sini kemudian ada pertanyaan yang harus dijawab oleh board pada saat kita berbicara addressing aspek-aspek atau domain-domain dari yang namanya IT governance. Ya. Jadi semisal, kenapa kita butuh IT governance? Karena kita butuh apa? Uncover IT issues. Kita butuh untuk membongkar itu semua, isu-isu IT itu ada di sebelah mana. Ya. Jadi kalau kita berbicara isu IT itu, sekali lagi, ini harus difahami, IT sekarang bukan lagi hanya sekedar isu teknikal saja. Ya. Secara teknikal itu doable, tapi secara politikal that's something else. Ini perlu kemudian difahami gitu ya. Jadi pada saat kita berbicara yang namanya IT itu bukan sekedar mereplace alat, mereplace tools, tapi kita sampai kemudian melihat bagaimana cara user kita mengadopsi. Kita introduksi teknologi baru yang keren, yang canggih menurut kita, tapi menurut user kita tuh malah mempersulit dan lain sebagainya. Sehingga kemudian mereka resist, mereka kemudian reject terhadap teknologi-teknologi baru yang dipakai. Jadi dikasih yang bagus tapi nggak mau gitu ya. Jadi kalau di kisahnya Bani Israel itu kan ketika mereka dikasih makanan yang namanya mana dan salwa itu, mereka kemudian memilih untuk udahlah saya biasa makan makanan seperti bawang dan kacang adas gitu ya. Saya mending makan itu daripada saya disuruh makan makanan restoran yang mewah. Jadi kan ceritanya itu ketika ketika Nabi Musa itu berhasil memigrasikan orang-orang Bani Israel itu, ketika kemudian mereka kelaparan dikasih mana sama salwa, by the end of the day itu mereka akhirnya milih udahlah saya milih kacang ada saja. Jadi ini semacam sebuah mentality gitu ya. Mentality untuk kemudian enggan bertemu dengan learning curve yang baru. Kalau iklan zaman dahulu, iklan sebuah furniture itu disebut kalau sudah duduk lupa berdiri. Kalau dalam bahasa keren sekarang itu kita sebut dengan nama status quo. Nah, status quo itu juga akan menjadi enemy gitu ya kalau kita berbicara yang namanya adopsi IT. Jadi beberapa IT issue itu misal di antara ini. Pertama, are end user satisfied with IT services and deliverables? Apakah end user kita itu selama ini sudah cukup puas dengan services IT dan deliverable dari yang namanya IT ada di sana? Maka ongoing survei ya. Jadi secara rutin konsisten kita bikin yang namanya survei, kita bikin yang namanya satisfaction survei, yang kita bikin yang namanya bla 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 ini itu dan lain sebagainya. Itu harus difahami dengan baik. Ya, end user tersebut harus kemudian memahami services dan deliverable tersebut dengan baik. Kemudian yang kedua adalah seberapa sering, how often, and by how much do IT projects go over budget gitu ya. Kita sudah mengekspektasikan budgetnya itu segini. Nah, pertanyaannya adalah seberapa sering kita tuh over budget. Ya, kita tuh over budget dari apa yang sudah kita rencanakan. Jangan-jangan kita memang tidak bisa memprepare budget ini dengan baik gitu ya. Ya, sehingga ketika kemudian dihadapkan pada faktor itu kita terkaget-kaget sendiri, loh ternyata resources ini membutuhkan angka sekian toh. Saya nggak tahu gitu ya. Saya nggak tahu. Ini harus mindset jauh ke depan harus kemudian memahami. Balik lagi karena kita sedang melakukan pengelolaan ekspektasi. Dan ini harus difahami oleh seluruh board, bukan hanya orang IT saja. Jadi beberapa kampus yang pernah main ke Universitas Islam Indonesia gitu ya. Saya kadang bilang sama teman-teman IT kampus lain itu, bawa aja sekalian pejabatnya gitu ya. Kalau perlu rektor ya bawa aja rektor atau wakil rektor gitu ya. Supaya mereka ngeh, supaya mereka paham gitu ya. Kadang di atas tuh kan menuntut, oke saya pengen seperti ini gitu ya. Tapi ketika kemudian IT bilang modalnya segini, mereka nggak punya justifikasinya. Orang-orang IT sendiri juga gagal melakukan proses justifikasi. Kenapa saya butuh resource sebesar ini? Padahal resource sebesar ini ternyata dibutuhkan sebagai sebuah foundation, sebagai sebuah dasar. Misal kayak gitu. Yang ketiga adalah how much of the IT effort goes to firefighting rather than business improvement. Seberapa sering kemudian proses-proses IT di kita itu lebih banyak melakukan yang namanya firefighting instead of business improvement. Jadi kalau bahasa
guyonannya itu ya, joke-nya itu adalah saya tulis saja the power of, saya tulis saja nih, the power of walk around. Ya, jadi posisinya itu adalah the power of walk around. Ya, kekuatan dari yang namanya temporary solutions. Ya, walk around. Walk around itu kan temporary solutions. Kalau lampu itu mati, lampu atas itu mati, kemudian kita ganti dengan lampu duduk, maka kemudian ruangan itu akan tetap terang. Tapi itu sebenarnya tidak menyelesaikan root cause masalahnya ya. Bagi kita yang penting lampunya tetap terang. Masalah lampu di atas diganti atau enggak, ya misal karena saya nggak punya tangga sekarang, saya nggak bisa manjat ke atas untuk mengganti lampu. Seharusnya kan solusi berikutnya itu adalah bagaimana kita beli tangga atau kita pinjam tangga, terus kemudian kita ganti lampunya. Tapi karena kita sedang dalam kondisi darurat, kita pakai workaround, udahlah kita pakai lampu duduk saja gitu ya. Solusi ini akan menjadi solusi sementara. Ekspektasinya begitu. Faktanya solusi itu bukan sementara tapi sementahun. Jadi dari workaround ini yang harusnya kita sekedar temporary solutions menjadi semacam permanent solutions. Nah, ini akan berimplikasi apa? Effort kita tuh cuma firefighting. Error ini perbaiki ini, error ini perbaiki ini, error ini perbaiki ini. Maka kita butuh punya roadmap supaya kita tidak setiap saat itu kerjaannya kayak gitu. Firefighting rather than business improvement. Artinya gini, jangan sampai IT itu nunggu, diperintah untuk kemudian melahirkan sebuah value. IT itu harus kemudian bisa punya pikir long term solutions, bagaimana kira-kira saya mampu melahirkan value-value bagi organisasi, bagi institusi yang saya kelola ini, yang saya ada bersama dengan dia. Kalau sebaliknya, yang terjadi itu cuman IT itu akan jadi pelengkap penderita gitu ya. Dibutuhkan pada saat error terjadi, selebihnya ya sudah, that's it. We don't need you anymore, kira-kira kayak gitu. Yang terakhir, semisal uncover IT issues adalah does IT support the enterprise in complying with regulations and service level. Sejauh mana kemudian IT itu comply sama yang namanya regulasi, ya. Sejauh mana kemudian kita membantu service levelnya. Nah, ini menjadi effort yang penting ketika kita berbicara yang namanya governance, ya. Itu baru contoh ya 4 ya. Fakta di lapangan nanti uncover IT issues itu kemudian akan banyak sekali isu-isu A, B, C, D dan lain sebagainya. Saya tadi sudah ngasih contoh misal isu political pun ternyata juga akan sangat berpengaruh penting terhadap masalah yang namanya IT. Nah, yang lain ketika kita berbicara tata governance itu adalah kenapa kita butuh memahami ini adalah di antaranya adalah to learn how management addresses IT issues. IT governance itu akan membantu yang namanya manajemen untuk addressing IT issues, ya. Jadi semisal adakah kemudian di current inventory itu kita punya daftar-daftar resiko-resiko yang kemudian relevan terhadap yang namanya enterprise. Jadi sejauh mana kemudian kita punya checklist. Ya, jadi kan saya punya checklist isu A, isu B, kemudian isu C gitu ya. Apakah ini sudah solve, ini not solve yet, dan lain sebagainya. Ada current inventory of risk relevan ke enterprise. Jadi IT governance itu setidaknya akan membantu, oke ini loh yang masih missing, ini yang masih kurang, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau kita berdiskusi misal yang namanya COVID itu, dia akan punya sekian puluh banyak aspek gitu ya. Aspek-aspek itu semacam sebuah inventory list. Ya, sejauh mana saya sudah achieving something, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah what has been done to address this risk gitu ya. Apa yang sudah dilakukan untuk kemudian menyelesaikan resiko-resiko ini, ya. Ingat resiko itu sesuatu yang sifatnya inevitable, sesuatu yang sifatnya tidak bisa dihindari, sesuatu yang nggak mungkin dihindari sama sekali oleh kita. Yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana kita memitigasi risiko tersebut sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya dampak. Dalam posisi seperti kita pandemik sekarang itu, pandemik itu inevitable, tidak bisa kita hindari gitu ya. Mau lari kemana saja ternyata tetap kena gitu ya. Saya kemarin melihat interviewnya Swedia semisal, mereka itu agak beda dengan negara lain yang melakukan lockdown. Mereka cukup melakukan yang namanya social distancing tanpa adanya lockdown. Ya, tanpa adanya lockdown. Yang di lockdown itu cuma rumah-rumah jompo saja, rumah-rumah orang tua saja. Nah, ternyata Swedia itu mengalami angka kematian yang cukup tinggi di rumah jompo tadi. Padahal mereka sudah bikin protap yang serius itu ya. Nggak boleh sama sekali ada orang luar berkunjung ke rumah jompo-jompo tadi. Sama sekali nggak boleh, ya. Jadi di village retirement, misalnya dalam bahasa Inggris itu kita sebut sebagai village retirement gitu ya. Dan lain sebagainya itu pokoknya nggak boleh ada orang luar masuk. Faktanya yang meninggal itu mayoritas dari lansia.
Nah, jadi mereka sendiri cukup kaget itu ya, ketika ternyata kemudian banyak yang meninggal di tempat-tempat tersebut gitu ya. Nah, karena mereka nggak lockdown, tapi itu adalah bagian dari risiko. Mereka tidak melakukan lockdown secara secara ketat, ya implikasinya itu salah satunya itu. Walaupun mereka bilang sendiri, kita sebenarnya tidak ekspektasi sampai segitu karena kita sudah bikin precautions, ternyata tetap. Maka pertanyaan ini, what has been done to address this risk itu menjadi penting. Yang ketiga, misal, what are other similar organizations? Lembaga lain, institusi lain, organisasi lain yang mirip dengan institusi saya, itu mereka sudah ngapain? Bagaimana mereka melakukan measurement in comparisons? Jadi kita coba ukur, kita coba bandingin. Walaupun tidak mesti solusi itu adalah bandingin satu dengan yang lain, karena biasanya tiap organisasi itu punya juga unik. Setiap organisasi itu punya cara mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Tapi tidak mesti menjadi sebuah jaminan kalau saya mengadopsi mentah-mentah as is dari apa yang sudah dilakukan organisasi tersebut akan sukses di tempat saya. Ya, memahami culture itu penting, memahami budaya itu penting. Ya. Jadi ketika semisal ada organisasi datang ke UI waktu itu ketika kemudian mereka bertanya ini itu dan sebagainya. Saya biasanya selalu meng-highlight, but please do not, jangan kemudian apa yang kita lakukan ini as is kemudian diadopsi. Karena kita punya karakter seperti ini, A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Semisal karakternya itu adalah user kita itu a bit lenient, user kita tuh tidak mudah untuk kemudian diarahkan, ya. Karena karakternya itu memang karakter organisasi merdeka, lembaga pendidikan itu biasanya karakternya adalah organisasi merdeka. Nggak bisa dipaksa. Tapi kalau semisal ini adalah institusi yang bisa memaksa, ya jangan lakukan pendekatan kita, lakukan pendekatan yang memang memungkinkan untuk dipaksa. Atau kalau kita kemudian tarik lebih luas lagi, semisal level negara gitu ya, orang Indonesia kan terkenal santuy gitu ya. Ya, ada PSBB pun, ada pembatasan skala besar pun tetap pembatasan sosial berskala besar pun tetap aja santai pergi kemana-mana gitu ya. That's Indonesia, selamat datang di Indonesia gitu ya. Kalau kemudian kita dikunci mati seperti beberapa negara lain juga nggak mungkin, pemerintahnya nggak sanggup bayarin. Ya, nggak sanggup atau nggak mau saya nggak ngerti, tapi intinya sama, nggak ada bayaran yang bisa diterima oleh penduduk. Ya, sementara kalau di negara lain langsung masuk ke rekening mereka masing-masing. That's an issue gitu ya. Kemudian memang pada akhirnya setiap negara itu akan punya pendekatan tersendiri. Begitu pula pada saat kita berbicara di ranah IT, setiap organisasi itu akan punya pendekatan tersendiri. Maka penting untuk memahami karakteristik dari organisasi. Walaupun tentu saja kita tetap bisa belajar dari organisasi lain. Ya, Indonesia bisa belajar dari negara lain yang mungkin sama-sama situasinya mirip seperti Indonesia. Katakanlah mungkin sama-sama negara berkembang. Ya, sama-sama negara berkembang, kita coba cari lihat di negara-negara berkembang, kita tuh reachment-nya sudah sampai seperti apa, berapa banyak tes COVID misalnya yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Oh, ternyata Indonesia segini ya. Sedikit lebih baik daripada Zimbabwe misal. Pertanyaannya apakah Indonesia itu setara dengan Zimbabwe? Nah, balik ke IT juga sama. Kita tuh di level di sini nih. Levelnya mid misal. Ya kita mestinya harus membandingkannya dengan yang setara dengan kita. Yang setara dengan kita tuh sudah sejauh mana? Kok mereka bisa melompat jauh? Berarti something wrong dengan our industry, something wrong dengan our organizations. Ketika ternyata sebelahnya itu ada di bawah, ya kita coba challenge cari yang lebih atas. Yang keempat adalah misal bagaimana best practice dan bagaimana kemudian company kita sudah menyesuaikan dengan best practice tadi. Ada banyak literatur yang biasanya banyak dipakai gitu ya. Seperti kalau saya ditanya Universitas Islam Indonesia itu pakai apa, saya biasanya pakai beberapa dokumen yang saya jadikan sebagai rujukan untuk melihat sejauh mana UII itu sudah melakukan achievement. Ya, jadi ada satu organisasi di UK, Research Education Network, yang mereka mempunyai dokumen yang cukup ekstensif tentang how to manage, how to deliver the IT, gitu ya, services, the IT value dan lain sebagainya. Itu ketika kemudian saya baca, saya coba achieving to certain level yang bisa kemudian hampir samalah dengan mereka, kira-kira kayak gitu. Tentu dengan modal yang saya punya. Kalau ditanya capital saya jauh dengan capital mereka, mereka biasa kemudian organisasinya itu berbicara dalam budgeting yang namanya millions of US dollars gitu ya. Ketika saya melihat firewall yang dipakai di kampus saya dulu waktu saya S3 di Australia gitu ya, serinya apa gitu ya. Kebetulan ada di portofolio firewall gitu ya, di portofolio firewall yang kebetulan UI juga pakai gitu ya. Kebetulan kampus saya di Australia pakai firewall yang sama. Tapi serinya sekian lebih tinggi daripada tempat saya. Ketika saya lihat ya wajar kampus saya itu fundingnya itu sekian dalam 1 tahun itu adalah sekian, mungkin sampai ordernya itu tens of millions atau mungkin hundreds of millions US dollar atau bahkan mungkin bisa mencapai level billion to some extent gitu ya. Itu angka yang sangat besar sekali gitu ya. Sehingga ketika mereka
memanfaatkan teknologi sampai selevel itu saya kira wajar. Ya satu jumlah mahasiswanya lebih banyak daripada UII, ya mereka kalau nggak salah ada sekitar 40.000 atau 50.000 gitu ya. Oh wajar ketika mereka pakai alat itu. Nah saya ketika berbicara di level Universitas Islam Indonesia ya saya turunkan. Spek saya kebutuhannya adalah sebesar sekian, ini yang paling optimum yang saya pakai. Nggak harus kemudian sama persis dengan tetangga sebelah. Ya. Kemudian berikutnya semisal contoh yang harus diadres itu adalah is the enterprise taking reasonable precautions regarding risk. Apakah kemudian kita tuh sudah siap? Ya, ada precautions. Kita tuh sudah ngelis belum daftar-daftar resiko tadi. Nah, ini juga harus difahami pada saat kita berbicara yang namanya IT governance ya. Jadi kita mencoba mencari value yang ada di sana. Ya. Terus kemudian boards itu yang terakhir adalah self-assess governance practice. Jadi kalau kita berbicara yang namanya value governance itu, kita butuh untuk kemudian kayak apa ya? Kalau dalam bahasanya Umar bin Khattab itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu gitu ya. Melakukan self evaluations, mengevaluasi diri sendiri ya. Hisaplah diri kalian sebelum kalian itu nantinya akan dihisap. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, semisal contoh gini, is IT a regular item on the board agenda and is it addressed in a structured manner? Jadi pada saat kita berbicara yang namanya value dari IT governance itu adalah kita butuh bertanya, apakah IT ini sudah menjadi obrolan sehari-hari dari board gitu ya. Makanya kan ketika ada pertanyaan, who drives the digital transformation in your organizations ya. Jadi ada pertanyaannya itu, jadi digital banyak meme yang sudah beredar itu kan kayak gini. Siapa yang ngedrive digital transformations di company Anda? Ya. Jadi jawabannya A itu adalah misal CEO, B adalah CTO, C adalah COVID-19. Nah, ternyata mayoritas organisasi di hari ini itu yang ngedrive digitalisasi itu bukannya CEO, bukannya CTO atau CIO, tapi adalah COVID-19. Ini artinya banyak organisasi itu tiba-tiba terpaksa harus kemudian transform digital tanpa ada kesiapan yang memadai. Kenapa tanpa ada kesiapan yang memadai? Karena IT tidak pernah menjadi bahasan dari board. Kalau kita bicara level universitas misal, level universitas itu berarti IT itu belum menjadi pembicaraan serius dari rektor, wakil rektor gitu ya, dekan dan lain sebagainya itu mereka belum memahami, belum kemudian mendiskusikan IT sebagai bagian integral dari organisasi ini. Mereka masih memahami IT itu sebagai support tools. Maka nanti jatuhnya IT adalah as a help desk. Support untuk kemudian perkuliahan. Seharusnya kemudian cara memandangnya berbeda. Bagaimana kita bisa leveraging IT, bisa memanfaatkan IT untuk perkuliahan yang lebih optimum lagi. Nah, ini wajar masa krisis gitu ya. Sebulan 2 bulan kita diskusinya adalah bagaimana kita mitigate risk gitu ya. Bagaimana kemudian kita mencoba supaya kuliah kita tidak terputus seperti yang kita lakukan sekarang ini. Yang kita lakukan ini adalah bagaimana supaya perkuliahan kita tidak terputus. Ketika kemudian ada ketentuan kita harus bekerja dari rumah, kita harus belajar dari rumah. Tapi ini seharusnya menjadi temporary solutions ya. Kalau di UII misal kita set ini sampai akhir semester sudah harus selesai. Nanti di semester berikutnya, semisal kita harus melakukan proses digitalisasi ini berlanjut, semoga sih COVID sudah selesai gitu ya. Tapi ketika kemudian COVID belum selesai, maka yang namanya organisasi UI ini harus berpikir panjang. Nggak bisa kemudian sekedar meminta dosen secara volunteer gitu ya, kemudian ngajar, bukan volunteer sih sebenarnya. Pokoknya cuman gimana caranya agar kuliah selesai. Tapi sekarang harus ada modul-modul baru. Misal modulnya itu adalah how to measure the course delivery. Bagaimana saya mengukur course delivery dalam situasi full online. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya, sekarang sudah harus ada mekanismenya. Jadi semisal ada unit-unit akademik yang mereka harus melakukan proses assessment. Ya, assessment-nya itu nanti berupa A, B, C. Mereka sekarang sudah poinnya full ke situ. Jadi sekali lagi, ini obrolan dari setiap orang. Bukan obrolan orang IT saja. Kalau obrolan cuma orang IT, bahaya. Kedua, semisal, does the board have a clear view on the major IT investment from risk and return perspective? Apakah kemudian board itu tahu pada saat kita berbicara investasi IT, itu selalu ada yang namanya risk and return perspektif. Jadi yang namanya resiko itu kalau kemudian kita overcome, kita mitigate dengan menggunakan teknologi informasi ini, kita akan punya perspektif baru gitu ya. Value apa yang kemudian bisa kita ambil dari organisasi ini. Ya. Jadi mereka harus punya clear view. Saya kalau pakai ini hasilnya kayak gini.
resikonya kalau saya tidak menjalankan seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Yang ketiga, is the board assured? Apakah board itu kemudian sudah yakin, sudah mantap gitu ya, sudah kalau bahasa Jawanya itu mantap gitu ya, dengan IT resources yang saat ini mereka miliki. Apakah mereka sudah yakin mereka cukup punya modal orang, mereka sudah punya cukup modal infrastruktur untuk mendeliver layanan teknologi mereka. Maka ke depan ketika kita bicara organisasi itu meng-hire orang, ya, maka orang-orang yang akan di-hire tuh saya hakul yakin pasti akan ditanya tentang digital skill yang mereka miliki. Ya. Regardless their profession, profesi apapun kemudian mereka, pasti kemudian akan ditanya kemampuan digital apa yang sudah kamu miliki. Karena orang-orang yang seperti ini jauh lebih bermanfaat ketimbang kemudian orang-orang yang tidak punya kapabilitas digital yang cukup bagus. Ya. Orang-orang yang memiliki di sini yang saya maksud dengan kapabilitas digital itu bukan berarti harus jadi coder, programmer semua, enggak gitu ya. Tapi mereka setidaknya semisal familiar dengan tool digital, mereka bisa memanfaatkan tools digital, mereka biasa berkolaborasi dengan digital gitu ya. Mereka biasa punya digital well-being gitu ya. Identitas digital mereka tuh kemudian terjaga dengan baik dan lain sebagainya. Nah, ini harus difahami kalau ternyata masih ada gap di organisasi saya, maka yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya melakukan training ini itu dan seterusnya untuk memenuhi gap-gap tadi. Kemudian yang terakhir adalah does the board receive independent assurance? Apakah kemudian board itu punya assurance, meyakinkan ya, independent assurance dari semisal lembaga independen, semisal auditor, external auditor dan sebagainya, tentang achievement dari IT objektif ini. Jadi apakah target-target IT ini sudah tercapai dengan baik, sudah terkelola dengan baik, dan apakah kita sudah bisa mengkonten, bisa kemudian mengelola resiko ini juga dengan baik. Jadi rekan-rekan sekalian, pada saat kita berbicara yang namanya IT governance, nanti sebelum kita masuk beranjak ke yang namanya value delivery, kita butuh untuk kemudian setidaknya punya checklist lah, semacam checklist at minimum gitu ya. Resiko-resiko yang kemudian kita miliki kalau kita tidak melakukan pengelolaan IT dengan baik. Ya, jadi pada saat kita sudah punya resiko-resiko ini, di satu sisi kita akan punya bayangan kalau saya nggak melakukan seperti ini yang akan terjadi. Dan kita juga sudah punya bayangan value apa yang akan saya capai, value apa yang akan saya achieve ketika saya berhasil overcoming this kind of risk. Ya, jadi kira-kira demikian sebagai sebuah pengantar